Siapa? Syaitan. Ya, syaitan ketika Nabi Muhammad itu lahir nangis sejadi-jadinya syaitan. Kenapa? Karena syaitan susah jadinya untuk mengganggu daripada manusia. Bahkan ketika lahirnya Rasulullah di sini, subhanallah, terdapat keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah lahir ketika malam hari, tapi saking terangnya cahayanya Rasulullah, maka suasana malam pada saat itu seperti siang jadinya. Bahkan Rasulullah ketika lahir berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Bayi yang lain ketika lahir menangis, tapi Rasulullah ketika lahir, Rasulullah gak nangis. Ketika Rasulullah itu lahir, posisi beliau dalam keadaan sajidan, dalam keadaan bersujud. Wadi'an usbu'ihi ila sama, tangannya ini mengangkat ke langit, ya, seolah-olah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhulul ain, matanya menggunakan celak. Mahtunan, dalam keadaan dihitan Nabi Muhammad itu terlahir. Tali pusarnya sudah terpotong dan wangi aroma daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Bahkan ketika Rasulullah itu lahir, kota Mekah pada waktu itu dalam keadaan gersang. Banyak pepohonan yang mati, hewan-hewan banyak yang kurus. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah itu lahir, seketika itu pohon-pohon mulai bertumbuh, pohon-pohon mulai berbuah, hewan-hewan yang kurus mereka menjadi gemuk-gemuk semuanya. Artinya apa? Kelahirannya Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat akan sekalian alam. Semua bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad, semua senang dengan datangnya Nabi Muhammad. Maka kita harus lebih berbahagia ketika kita menjadi bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, ini umat yang paling istimewa, umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan umat-umat Nabi yang lain. Umat-umat Nabi yang lain umurnya memang panjang, 1.500, 2.000, bahkan ada yang mencapai 3.000 tahun. Tapi umatnya Nabi Muhammad umurnya cuma 60 sampai 70 tahun. Tapi walaupun begitu, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmah terbesarnya adalah ketika umatnya Nabi Muhammad melakukan kesalahan, kemudian bertobat kepada Allah, seketika itu juga kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan umat-umat Nabi yang lain. Umat-umat Nabi yang lain itu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan maksiat, kesalahannya itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang lain itu bisa melihat, oh dia habis melakukan maksiat, oh dia nggak sholat, oh dia jauh dari Allah. Nampak daripada wajahnya bahwasanya dia habis melakukan maksiat. Bahkan nggak sampai di situ saja, umatnya Rasulullah ini dikatakan ummatun marhumah, umat yang paling istimewa, ya, umat yang paling istimewa. Sampai diceritakan dulu di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Bukit Tur Sina, Nabi Musa melihat ada cahaya yang sangat terang. Cahaya itu indah. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, itu cahaya apa ya Allah, kok terang, kok indah? Dijawab sama Allah, itu adalah cahaya umatnya Muhammad. Lantas Nabi Musa berbicara kembali dengan Allah, ya Allah, alangkah indahnya cahaya tersebut, tolong jadikan mereka bahagia dari umatku. Kata Allah, nggak bisa, itu umatnya Muhammad dan kamu sudah memiliki umat. Ngomong lagi Nabi Musa, ya Allah, andai kata
mereka tidak bisa menjadi umatku, tolong jadikan aku bahagian daripada umatnya Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa tarji'an fatayati wa tal alamin. Ya Uhailal judi wal karami ya Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad, sosok yang luar biasa, yang andai kata kita ceritakan sejarah beliau, maka tidak akan habis kebaikan demi kebaikan, budi pekerti yang luhur ada pada diri beliau. Jadi kalau kita ceritakan zaman ini sudah habis, sampai hari kiamat maka kebaikan beliau masih tersisa. Makanya rugi kalau kita ini nggak cinta dengan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, katakan kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku," kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian. Maka syarat mutlak agar kita mendapatkan cinta, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diceritakan sahabat Bilal bin Rabah